Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa dhakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk bermuajah, berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit memahami hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah kajian kita selalu dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita masuk di subbab berikutnya, yaitu hadis-hadis tentang akhlak terpuji, fi makarimil akhlak, tentang akhlak terpuji. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang pertama pada subbab tentang akhlak terpuji. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur atau benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya perilaku jujur akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, dan tidaklah seseorang selalu berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, hatta yuktaba 'indallah siddiqan, sampai dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Kita cukupkan di sini dulu, hadisnya cukup panjang. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diminta oleh Rasulullah untuk berlaku jujur. Jadi akhlak terpuji yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jujur. Jadi kita diwanti-wanti oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqin, berlakulah kalian semuanya jujur. Karena jujur itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada kebaikan, dan jujur itu juga bagian dari amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, jujur. Maka karena kejujuran itu merupakan bentuk kebaikan, bentuk amal soleh, maka wajar kata Nabi, kebaikan jujur itu
akan mengantarkan orangnya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jujur, berkata jujur. Jujur ini banyak fadilahnya, banyak keutamanya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi selain keutamaan jujur itu adalah mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata sifat jujur itu adalah sifat yang Allah lekatkan kepada dirinya sendiri. Jadi Allah itu jujur, Allah itu benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah itu merupakan kebenaran, itu merupakan kejujuran sesuai dengan apa yang terjadi. Misalkan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 87 dan ayat 122, Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditha. Dalam ayat yang lain 122 An-Nisa, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah orang yang paling jujur, siapakah yang paling benar perkataannya Allah, bukan orang gitu ya. Siapakah yang paling jujur, siapakah yang paling benar perkataannya melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata sifat jujur ternyata Allah lekatkan kepada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian jujur ini juga Allah lekatkan kepada para nabi dan rasul. Bapak Ibu rahimakumullah, kan kita sering mendengar kan ya, mungkin salah satu sifat yang wajib bagi rasul, para nabi dan rasul itu adalah apa? Siddiq katanya, jujur. Jadi para nabi dan rasul itu mereka semuanya jujur. Ternyata juga sifat jujur itu setelah Allah lekatkan kepada dirinya sendiri, Allah lekatkan sifat jujur ini kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah sebutkan di banyak tempat. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Maryam ayat ke-41 dan ayat ke-50-nya. Kata Allah, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ingatlah kamu tentang kisahnya Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang benar, orang yang siddiq, orang yang jujur, nabiyya, dan dia termasuk seorang nabi. Jadi itu ternyata rahimahullah, sifat jujur ini juga Allah lekatkan kepada para nabi dan rasul. Salah satunya tadi adalah Nabi Ibrahim, termasuk juga anak cucunya Ibrahim. Surah Maryam ayat 50, kata Allah, wa habana lahum bi rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kemudian kami berikan karunia kepada anak cucu Ibrahim. Siapa anak cucu Ibrahim? Isa, ya Ismail gitu ya. Termasuk juga Yakub dan Yusuf dan seterusnya. Yusuf. Jadi Yusuf itu cicitnya siapa? Nabi Ibrahim. Yusuf cucunya siapa? Pak Takin ya. Kalau Nabi Yusuf cucunya Ishak gitu ya. Kalau Yusuf cucunya Pak Takin gitu ya. Kalau Nabi Yusuf cucunya Ishak. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf dan seterusnya, Allah lekatkan sifat jujur, benar ketika menyampaikan sesuatu. Termasuk tentunya nabi-nabi yang lain, mereka
yang mustahil juga gitu ya, seorang nabi dan rasul kemudian berkata-kata bohong. Bagaimana kemudian dia akan menyampaikan wahyu kalau dia berbohong? Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata setelah Allah melekatkan sifat jujur ini kepada dirinya sendiri, kepada para nabi dan rasul, ternyata sifat jujur ini juga Allah lekatkan kepada orang-orang yang mengaku mukmin. Jadi orang-orang yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah, layak dia memiliki sifat jujur, benar ketika mengatakan sesuatu. Allah sebutkan di Quran misalkan surah At-Taubah surah ke-9 ayat 119, ayat yang sering dibaca Mas Ridwan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Doai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, itu ternyata orang-orang yang jujur ternyata salah satu sifat ciri dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jujur. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, sifat jujur. Dan jujur itu kata Rasulullah Muhammad SAW akan mendatangkan ketenangan, Bapak Ibu. Mendatangkan ketenangan. Kata Rasulullah, inna sidqa tuma'ninatun. Nah, tuma'nina. Sesungguhnya jujur itu adalah tuma'nina. Apa tuma'nina? Tenang, mendatangkan ketenangan. Wa innal kadhiba libatun. Sesungguhnya dusta itu mendatangkan kegelisahan, kebalikannya. Jujur mendatangkan ketenangan, dusta, bohong mendatangkan kegelisahan. Jadi kalau kita ingin tenang, hidup damai, adem ayem, jembar dan seterusnya, hendaknya kita memiliki sifat jujur. Jangan sampai kita terbiasa berbohong ataupun dusta. Lebih-lebih dusta itu merupakan satu ciri dari orang-orang munafik. Kata Nabi, ada 3 ciri orang munafik. Salah satunya adalah idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata dia dusta, yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itulah orang munafik, yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa fadilah, keutamaan dari sifat jujur. Ternyata selain jujur itu merupakan kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah, ternyata jujur juga bagian dari sifat orang-orang bertakwa. Dan yang ketiga, jujur mendatangkan ketenangan. Kira-kira benar atau tidak Bapak Ibu ya? Ini Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Jujur mendatangkan ketenangan, tuma'ninah. Termasuk juga Bapak Ibu rahimakumullah, fadilah yang keempat, jujur itu ketika kita berlaku jujur akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa. Jadi ketika kita jujur nih dapat pahala, di samping itu juga dosa-dosa kita dihapus. Kalau kata Pak Budi, kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia yang dihapus Bapak Ibu. Kalau yang berkaitan dengan anak Adam, dengan sesama manusia, dosa-dosanya tidak bisa dihapus hanya dengan seperti itu. Harus minta
maaf kemarin gitu ya, dan dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang keempat, fadilah jujur yang keempat, pahala berlipat ganda, dosa-dosa dia dihapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah, surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-35, panjang ayatnya. Panjang sekali. Kata Allah, kita sedikit merinci ya. Ada 10 yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Kata Allah, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki, muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang yang taat dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang yang jujur baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, langsung kita masuk di ujung ayatnya, kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah sediakan kepada mereka, termasuk kepada orang yang jujur baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan yang luas dan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Jadi yang laki-laki ataupun perempuan sama, tidak ada diskriminasi itu ya. Jadi sebelum orang-orang barat itu menyuarakan kesetaraan gitu ya, ternyata Nabi sudah jauh-jauh hari sudah mengkampanyekan kesetaraan laki-laki dan perempuan sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bedanya. Mungkin cuma sekedar fisiknya aja yang berbeda, tapi punya kesempatan yang sama untuk menjadi manusia mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tuh Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan jujur ini, apa saja bentuk jujur itu? Apa saja bentuk jujur? Ada setidaknya 4 atau 5 yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bentuk-bentuk kejujuran. Pertama ialah jujur dalam niat. Nah, ini hati, perkara hati ini. Jadi maksud jujur itu adalah yang kita sampaikan harus sesuai dengan hati. Jujur berarti itu. Kalau sampai yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, itu berarti kita masuk kategori orang apa tadi? Orang munafik. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan yang kita yakini, sesuai dengan hati kita, niat kita. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perkara itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niati itu tadi. Jadi yang pertama bentuk jujur adalah dalam niat. Kemudian jujur yang kedua bentuknya bisa berupa perkataan. Ini yang lumrah gitu ya. Perkataan, kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi fakta, sesuai dengan fakta. Kalau kata orang fakta empiris gitu ya. Jadi fakta empiris itu berarti yang disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi, itu fakta, itu berarti empiris. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan berkata jujur. Satu ketika Nabi bersabda,
lakukanlah 6 hal kata Rasulullah, maka akan aku jamin surga kalian. Jadi kata Nabi, kalau kalian bisa melakukan 6 hal ini, aku yang akan menjamin surga kalian semuanya. Apa kata Rasulullah? Asbiqu idza hadatstum. Jujurlah kalian ketika berkata-kata. Berkata jujur. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa aufu idza ahadtum. Dan penuhilah ketika kamu berjanji, ditepati. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa addu idza tamantum. Ketika kamu diberikan amanah, jangan diingkari. Dikasih amanah, ada pemilihan RT, terpilih jadi ketua RT gitu ya, harus amanah. Tapi kalau ketua RT banyak yang nggak mau ternyata ya. Kalau ketua desa, kepala desa mungkin banyak yang mau. Kalau pemilihan ketua RT, ketua RW ternyata banyak yang nggak mau. Nah, itu. Atau mungkin kita terpilih, diberikan amanah untuk jadi lurah, untuk jadi kepala desa, harus ditunaikan, harus amanah. Kata Rasulullah, kalau kita mampu bersikap amanah, dijamin ternyata surganya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pesan Nabi yang keempat, wahfadzu furujakum. Jagalah kemaluanmu atau jagalah kehormatanmu. Nah, itu. Jadi kehormatan kita dijaga, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Yang paling fatal adalah naudzubillah, berzina, naudzubillah gitu ya. Nah, alhamdulillah ini. Jadi bapak yang punya anak perempuan gitu ya, termasuk yang punya anak laki-laki juga gitu ya. Kalau memang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, alhamdulillah segera menikah, biar enggak nikah sendiri, kawin sendiri. Karena bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dulu itu lebih berat yang dihadapi oleh anak muda sekarang. Itu atau tidak ini? Betul ya. Dulu gak ada gadget, gak ada HP gitu ya. Kalau sekarang kemaksiatan bisa masuk lewat HP ya Pak Ibu. Betul atau tidak ini? Betul itu. Jadi ternyata fitnah yang Bapak Ibu dulu alami itu jauh lebih ringan dengan apa yang dialami oleh anak-anak muda sekarang, apalagi oleh anak-anak ini di masa yang akan datang. Justru lebih besar fitnah itu, fitnah menjaga kehormatan. Itu yang keempat, jagalah kehormatanmu kata Rasulullah. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah Muhammad SAW, wakufu aydiyakum, dan tahanlah tanganmu, termasuk tahanlah lisanmu. Jadi lisan dan tangan ditahan, jangan sampai melukai, mencaci atau memfitnah, menggibah orang lain. Jadi itu Bapak Ibu rahmatullah. Tapi pada intinya berkata jujur salah satu hal yang dijamin oleh Rasulullah. Kalau kita bisa berkata jujur, dijamin oleh Rasulullah surganya, alhamdulillah. Itu yang kedua, bentuk kejujuran adalah berkata jujur. Yang ketiga adalah jujur ketika berjanji. Sama dengan yang tadi sebetulnya. Ketika kita berjanji sesuatu harus ditepati. Bahkan ada riwayat yang sangat unik dari Nabi itu.
Rasulullah pernah bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'al huna thumma lam yu'tihi fahiya kadzabatun," atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Sini nak, tak kasih kurma." Ada seorang berkata kepada anak kecil, "Sini nak, kalau kau sedih tak kasih kurma." Thumma lam yutiha, kemudian kurmanya enggak dikasih. Fahiya kadzabatun, maka orang itu pembohong, itu dusta, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama mungkin remeh sebetulnya ini ya. Mungkin ini sering kita lakukan. Sini-sini tak kasih coklat gitu ya. Ternyata coklatnya enggak ada, dusta kata Rasulullah itu. Kita termasuk pembohong walaupun mungkin itu perkara kecil, perkara ringan. Mungkin anak-anak gitu ya, seolah-olah mudah kita bohongi. Ya sama dengan rakyat kecil mudah dibohongi kan. Sebagaimana anak-anak kita anggap remeh, diiming-imingi kurma atau diiming-imingi coklat, ternyata tidak diberikan, tidak dikasih. Ternyata seperti itu cukuplah dikatakan sebagai apa? Pembohong, kata Rasul. Fahiya kadzabatun, dusta orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk jujur yang keempat adalah jujur dalam urusan muamalah transaksi. Ini perlu disampaikan nih, karena ini kan banyak bakul di sini ya, banyak penjual gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita berlaku curang, harus jujur. Jangan sampai kita termasuk al-mutaffifin. Kata Allah, "Wailul lil mutaffifin," celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang al-mutaffifin, orang-orang yang curang itu ketika dia menerima timbangan, dia minta dicukupkan timbangannya. Tetapi ketika menimbang untuk orang lain, dia kurangi timbangan itu ada. Kalau sekarang bentuknya apa seperti itu, Bapak Ibu ya? Bentuk kecurangan timbangan ya. Kan sekarang orang timbangannya enggak pakai itu sekarang ya, pakai itu ya, timbangan digital sekarang itu kan. Bisa jadi masih mungkin ya. Namanya orang yang mau berbuat curang biasanya punya banyak akal gitu ya untuk curang, karena maling itu kan lebih cerdas biasanya daripada konsumennya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bentuk jujur yang keempat bisa kita aplikasikan dalam bentuk transaksi muamalah. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang bakul-bakul, yang penjual-penjual termasuk mungkin saya di kemudian hari. Ternyata pedagang, penjual yang jujur, ternyata itu nanti surganya bersama para nabi dan Rasul. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-tajir as-saduq ma'an nabi wa syuhada as-salihin," atau kama qala Rasulullah. Pedagang yang jujur nanti kelak di hari kiamat mereka ma'an nabi, bersama para nabi. Di mana nabi tempatnya? Surga Firdaus. Enak juga ternyata jadi pedagang kalau jujur. Ternyata surganya bersama para nabi dan Rasul, surga bintang 7, surga paling elit, surga Firdaus ternyata. Kan luar biasa Bapak Ibu. Pedagang-pedagang yang jujur itu ketika bermuamalah, bertransaksi, hendaknya kita kedepankan
kejujuran. Dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tajir yub'atsu yaumal qiyamati fujjar. Para pedagang itu kelak di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai penjahat, kata Nabi. Nah, itu. Jadi para pedagang nanti dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang-orang penjahat illa, kecuali, ini kecualinya belum ya, illa man ittaqallah, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, wa barra, dan pedagang yang baik, wa sadaqa, dan pedagang yang jujur. Nah, jadi ternyata mayoritas pedagang itu kalau tidak punya 3 kriteria ini, penjahat dia itulah. Itu kata Nabi. Pedagang itu akan dibangkitkan sebagai orang penjahat kecuali 1, dia bertakwa, 2, dia berlaku baik, yang ketiga dia jujur. Kalau tidak punya 3 kriteria seperti ini, udah selesai, dia dibangkitkan sebagai orang fujjar, orang penjahat. Di mana orang fujjar tempatnya? Wa innal fujjara lafi jahim. Gimana ayatnya? Innal abrara fi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang fujjar, sesungguhnya para penjahat, lafi jahim, tempatnya adalah di neraka. Itulah pedagang-pedagang yang tidak jujur. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Para penjual, para pedagang, itu yang bentuk jujur yang keempat Bapak Ibu. Mungkin cukup dulu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Pada intinya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita diperintahkan, diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk senantiasa jujur, baik dari segi niat, perkataan, janji, dan termasuk juga ketika bermuamalah, bertransaksi. Walaupun kalau kita kalau nyebut jujur, biasanya jujur dalam hal perkataan dan jujur dalam hal transaksi, itu biasanya yang sering terjadi gitu ya. Kenapa? Karena jujur kata Rasulullah itu insya Allah akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berusaha untuk jujur kata Rasulullah. Wa yataharra as-sidqah, hendaknya orang itu berusaha untuk jujur walaupun berat jujur itu. Tapi insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu jujur dan berkata benar sekalipun berat. Qulil haqqa walau kana marra, sampaikanlah kebenaran sekalipun itu terasa pahit. Bahkan kata Umar bin Khattab, sampaikanlah kebenaran sekalipun kebenaran itu akan membunuhmu, katanya. Itu dahsyat sekali itu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu rahimakumullah, dan dicatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis.